Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan membahas topik 7 yang berjudul aset dan kewajiban. Di sini kami beranggotakan yang pertama Meiliana, NIM 2018 017137, yang kedua Afilia Handayanti, NIM 2019 017169, yang ketiga Alkuinus Putra 2, NIM 2019 017171, yang keempat Dianovia, NIM 2019 017185, yang kelima Yunita Adina Bella, NIM 2019 017194. Yang pertama yaitu aset. Nah, aset sendiri adalah manfaat ekonomi masa mendatang yang cukup pasti diperoleh atau dikuasai, dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Nah, istilah aset ini digunakan alih-alih aktiva karena untuk mempresentasi makna yang dikandung dalam definisi. Nah, istilah aktiva yang berarti mempunyai makna teknis, yaitu sesuatu yang secara aktif atau fisis dikelola entitas sebagai lawan dari pasiva yang merupakan asal sumber dari sesuatu tersebut. Nah, jadi aset lebih mengandung makna sistematik daripada aktiva. Nah, yang selanjutnya yaitu APB juga membedakan aset menjadi sumber ekonomi dan non-sumber ekonomi. Nah, APB nomor 4 merinci aset yang digolongkan sebagai sumber. Nah, ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu sumber produktif. A. Sumber produktif kesatuan usaha. Ini meliputi bahan baku, gedung, pabrik, perlengkapan, sumber alam, paten dan semacamnya, jasa dan sumber lain yang digunakan dalam produksi barang dan jasa. B. Hak kontraktual atau sumber produktif. Ini meliputi semua hak untuk menggunakan sumber ekonomi pihak lain dan hak untuk mendapatkan barang atau jasa dari pihak lain. Yang kedua yaitu produk yang merupakan keluaran kesatuan usaha. Nah, ini terdiri atas dua. Yang pertama barang jadi yang menunggu penjualan dan barang dalam proses. Yang ketiga yaitu uang. Yang keempat yaitu klaim untuk menerima uang. Dan yang kelima yaitu hak pemikiran atau investasi pada perubahan lain. Selanjutnya yaitu manfaat ekonomik. Nah, untuk dapat disebut sebagai aset, suatu objek harus mengandung manfaat ekonomik di masa datang yang cukup pasti. Nah, ini mengisyaratkan bahwa manfaat tersebut terukur dan dapat dikaitkan dengan kemampuannya untuk mendatangkan pendapatan atau aliran kas di masa datang. Nah, sejalan dengan APB, FASB menyatakan bahwa aset adalah sumber ekonomi karena potensi jasa atau utilitas yang melekat di dalamnya, yaitu suatu daya atau kapasitas langka yang dapat dimanfaatkan kesatuan usaha dalam mendatangkan pendapatan melalui kegiatan ekonomi, yaitu seperti konsumsi, produksi, dan pertukaran. Yang selanjutnya yaitu dikuasai oleh entitas. Nah, untuk dapat disebut sebagai aset, suatu objek atau pos tidak harus dimiliki oleh entitas, tetapi cukup dikuasai oleh entitas. Penguasaan atau kendali terhadap suatu objek dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembelian, yang kedua pemberian, yang ketiga penemuan, yang keempat perjanjian, yang kelima produksi, yang keenam penjualan, dan yang terakhir lain-lain. Nah, lain-lain ini seperti pertukaran, peminjaman, penjaminan, dan berbagai transaksi komersial yang diakui hukum atau kebiasaan bisnis. Untuk yang selanjutnya yaitu akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Bahwa aset harus timbul akibat transaksi atau kejadian masa lalu adalah kriteria untuk memenuhi definisi, tetapi bukan kriteria untuk pengakuan. Nah, jadi manfaat ekonomik dan penguasaan atau
hak atas manfaat saja tidak cukup untuk memasukkan suatu objek ke dalam aset kesatuan usaha untuk dilaporkan via statement keuangan atau neraca. Karakteristik pendukung. FASB menyebutkan beberapa karakteristik pendukung, yaitu melibatkan kos, berwujud, tertukarkan, terpisahkan, dan berkekuatan hukum. Nah, karakteristik tersebut lebih menguatkan atau meyakinkan adanya aset, tetapi tidaknya karakteristik pendukung tidak menghalangi suatu objek untuk memenuhi syarat sebagai aset. Ini yang pertama, melibatkan kos. Pemerolehan aset pada umumnya melibatkan kos sebagai penghargaan sepaktan. B. Berwujud. Nah, bila suatu sumber ekonomi secara fisik dapat diamati memang lebih kuat untuk disebut sebagai aset, akan tetapi keterwujudan bukan kriteria untuk mendefinisi aset. C. Tertukarkan. Nah, beberapa penulis mengajukan gagasan atau argumen bahwa untuk memenuhi syarat sebagai aset, suatu sumber ekonomi harus dapat ditukarkan dengan sumber ekonomi lainnya. D. Terpisahkan. Nah, syarat ini digunakan berkaitan dengan ketukaran. Untuk dapat ditukarkan suatu sumber ekonomi harus dapat dipisahkan dengan sumber ekonomi yang lain atau berdiri sendiri. Yang E, yaitu berkekuatan hukum. Nah, penguasaan atau hak atas aset tidak dapat didukung secara yuridis formal. Nah, klaim seperti piutang usaha tidak harus didukung oleh dokumen yang mempunyai daya paksa secara hukum untuk memenuhi definisi aset. Selanjutnya yaitu pengukuran. Nah, pengukuran dalam pembahasan di sini adalah penentuan jumlah rupiah yang harus diletakkan pada suatu objek aset pada saat terjadinya yang akan dijadikan data dasar untuk mengikuti aliran fisik objek tersebut. Sebagai aliran informasi, kos juga mengalami 3 tahap perlakuan akuntansi. Mengikuti aliran fisik, yaitu seperti yang pertama pengukuran, yang kedua penelusuran, yang ketiga pembebanan. Nah, selanjutnya yaitu kos sebagai pengukur dan bahan otak akuntansi. Konsep dasar penghargaan sepaktan menegaskan bahwa pengukur aset pada saat pemerolehan yang paling objektif adalah jurnal rupiah yang terlibat dalam transaksi pertukaran antara dua pihak independen yang sama-sama berkehendak. Jadi, penghargaan sepaktan kos dalam transaksi antar pihak independen menjadi dasar pengukuran karena jumlah rupiah tersebut dianggap cukup terandalkan untuk mendekati atau mengaproksimasi nilai sebenarnya atau nilai wajar suatu objek pada saat transaksi. Yang selanjutnya adalah penghargaan sepakatan sebagai bukti. Transaksi pertukaran jual beli dapat dijadikan sebagai landasan untuk menentukan kos yang terandalkan karena penghargaan didasarkan atas mekanisme pasar yang bebas sehingga tidak menjadi bukti validasi pengukuran kos, lebih-lebih dalam mekanisme pasar sempurna. Telah disinggung di atas bahwa mekanisme pasar bebas menjamin dan menghendaki agar pihak bertransaksi sama-sama berkehendak dan bebas tanpa tekanan. Pihak bertransaksi sama-sama berkemampuan memperoleh informasi secara bebas. Dan yang terakhir adalah barang yang dipertukarkan cukup standar dan tersedia cukup banyak di pasar bebas. Kemudian ada pengukuran kos. Dalam praktiknya, perolehan aset merupakan proses yang tidak terjadi begitu saja, selesai dalam satu kegiatan, melainkan terdiri atas serangkaian kegiatan. Ukuran suatu aset pada saat pemerolehan ditentukan atas 2 hal. Yang pertama ada batas kegiatan dan jenis penghargaan. Selanjutnya adalah kos dalam barter. Barter atau pertukaran aset adalah pemerolehan aset dengan penghargaan berupa aset berwujud atau non-moneter lainnya. Prinsip-prinsip dari penentuan kos aset ini diterima dalam barter atau pertukaran. Yang pertama ada pertukaran tak sejenis tanpa pembayaran tombok, pertukaran tak sejenis dengan pembayaran tombok. Yang ketiga ada pertukaran sejenis tanpa pembayaran tombok. Yang keempat ada pertukaran sejenis dengan pembayaran tombok, dan yang kelima ada pertukaran sejenis dengan penerimaan tombok.
Nah, formula unsur-unsur untuk menentukan kos yang diterima antara lain adalah saham sebagai penghargaan, kos dalam reorganisasi, hadiah atau hibah, temuan, kos dalam pembelian kredit, dan potongan tunai dan keringanan. Rugi dalam pemerolehan aset, sesuatu hal atau keadaan yang tidak normal, potensi jasa tertentu menjadikan tidak mempunyai lagi kemampuan atau daya dalam menghasilkan pendapatan pada waktu mendatang. Dalam keadaan semacam ini dapat dikatakan bahwa ekonomi tidak hangus atau menguap dan merupakan rugi. Kemudian penilaian. Penilaian adalah pengukuran atau penentuan angka satuan pengukuran terhadap suatu objek untuk menunjukkan makna tertentu objek tersebut. Di dalam akuntansi, istilah pengukuran dan penilaian sering tidak dibedakan karena adanya asumsi biaya akuntansi menggunakan unit moneter untuk mengukur makna ekonomi suatu objek, kas atau elemen. Kemudian tujuan dari penilaian aset adalah karena aset merupakan elemen membentuk posisi keuangan sebagai informasi semantik bagi investor dan kreditor, tujuan penilaian aset harus berpaut dengan tujuan pelaporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan itu antara lain menyediakan informasi yang dapat membantu investor dan kreditor dalam menilai jumlah, saat, dan ketidakpastian aliran kas bersih ke badan usaha. Kemudian ada konsep dan basis penilaian. Pengukuran adalah penentu angka satuan pengukuran terhadap suatu objek untuk menunjukkan makna tertentu objek tersebut. Dalam akuntansi, istilah pengukuran dan penilaian sering dianggap dibedakan karena adanya asumsi biaya akuntansi menggunakan unit moneter untuk mengukur makna ekonomi suatu objek, kas, dan elemen. Dan yang selanjutnya adalah nilai masukan. Nilai masukan ini didasarkan atas jumlah rupiah yang harus dikeluarkan atau dikorbankan untuk memperoleh aset atau objek jasa tertentu yang masuk dalam unit usaha. Dasar penilaian yang masuk dalam kategori nilai masukan antara lain yang pertama ada kos historis, kos pengganti, dan kos harapan. Kemudian nilai keluaran. Nilai keluaran ini didasarkan atas jumlah rupiah kas penghargaan lainnya atau non-kas yang diterima suatu unit usaha apabila suatu aset atau potensi jasa akhirnya keluar dari kesatuan usaha dengan melalui pertukaran atau konversi. Ada beberapa dasar penilaian yang dapat digunakan dalam tiap pos aset dan nilai menurut dasar yang paling sesuai dengan tujuan pelaporan tiap pos tersebut. Penilaian menurut FASB. Konsep-konsep penilaian yang telah dibahas menjadi dasar untuk menjelaskan berbagai dasar yang dapat digunakan untuk mengukur atau menilai elemen statement keuangan sesuai dengan atribut yang ingin direpresentasikan oleh pengukuran terrelevansi. Tiap dasar penilaian hanya dapat ditentukan atas dasar tujuan yang ingin dicapai dalam menyajikan setiap pos aset. Bila dikaitkan dengan aset, dasar penilaian menurut FASB SFAC nomor 5 PRG 67 dapat diartikan dalam 5 hal. Yang pertama ada historical cost, 2 ada current atau replacement cost, yang ketiga ada current market value, yang keempat ada net realizable value, dan yang terakhir ada present atau or discounted value of future cash flow. Yang selanjutnya adalah pengakuan. Suatu jumlah rupiah atau kos diakui sebagai aset apabila jumlah rupiah tersebut timbul akibat transaksi, kejadian, atau keadaan yang mempengaruhi aset. Kemudian yang terakhir ada beban tanggungan, bermakna sebagai kos yang ditunda pembebanannya atau pendebitannya ke pendapatan pada periode berjalan dan baru akan dibebankan ke pendapatan pada periode berikutnya. Oleh karenanya, istilah yang sebenarnya adalah beban pendapatan tanggungan, bukanlah beban tanggungan saja. Selanjutnya ada sewa guna. Sewa guna menimbulkan masalah pelik dalam pengakuan aset karena di Amerika pada mulanya sewa guna digunakan sebagai sarana memperoleh aset tetap atau fasilitas fisik tanpa harus menunjukkan hutang yang timbul dari perolehan tersebut. Dengan kata lain, sewa guna diperlakukan sebagai sewa menyewa biasa sehingga jumlah rupiah sewa yang dibayarkan diperlakukan sebagai biaya sewa. Selanjutnya ada kos bunga. Telah disebutkan bahwa kos suatu aset adalah sebuah pengeluaran yang diperlukan untuk menyiapkan aset tersebut sampai siap dipakai atau dikonsumsi sebagai direncanakan. FASR menyebutkan bahwa tujuan mengkapitalisasi kos bunga adalah tujuan mengkapitalisasi untuk mendapat angka kos pemerolehan yang paling merefleksi investasi total kesatuan usaha dalam aset dan untuk membebankan suatu
risiko yang berkaitan dengan pemerolehan suatu sumber ekonomi yang akan memberikan manfaat di masa datang untuk dibandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan oleh manfaat tersebut. Selanjutnya, ada aset memenuhi syarat. Secara konseptual, kos bunga memang dapat dikapitalisasi untuk semua aset yang periode pemerolehannya cukup lama. Akan tetapi, tidak dalam setiap pemerolehan kapasitas bunga yang terlibat standar akuntansi menentukan aset yang memenuhi syarat untuk dilekati kos bunga yang dalam PSAK nomor 26 disebut aset tertentu. FSAB menetapkan bahwa kapitalisasi bunga hendaknya dilakukan hanya untuk aset yang memenuhi syarat. 1. Aset yang dibangun atau diproduksi untuk digunakan sendiri oleh perusahaan. 2. Aset yang dibangun untuk diproduksi dengan tujuan untuk dijual sebagai suatu unit atau proyek yang berdiri sendiri terpisah dari objek atau kegiatan operasi lainnya. 3. Investasi jangka panjang yang diperlukan dengan metode ekuitas sementara investasi sedang melaksanakan kegiatan pembangunan fasilitas fisik asalkan kegiatan tersebut menggunakan dana investasi itu untuk memperoleh fasilitas fisik tersebut. Selanjutnya, besarnya kapitalisasi bunga. Besarnya bunga yang harus dikapitalisasi merupakan bagian kos bunga yang terjadi selama periode-periode pemerolehan aset secara teoritis dan dapat dihindari sehingga seandainya kesatuan usaha tidak membangun fasilitas fisik yang bersangkutan. Selanjutnya ada periode kapitalisasi. Kapitalisasi kos bunga diperhitungkan untuk periode pemerolehan untuk sehingga periode tersebut menjadi periode kapitalisasi dimulai ketika 3 kondisi tersebut dipenuhi. Pertama, pengeluaran untuk membangun aset telah dilakukan dan terjadi. Kedua, kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk menyelesaikan pembangunan sampai siap dipakai masih berlangsung. Yang ketiga, kos bunga telah terhimpun atau terjadi bersamaan dengan berjalannya pembangunan aset. Selanjutnya ada kewajiban. FASB mendefinisikan kewajiban dalam rangka konseptualnya sebagai berikut. Kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang atau kesatuan usaha untuk mentransfer aset atau menyediakan atau menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di masa datang sehingga akibat transaksi atas kejadian masa lalu. Selanjutnya ada karakteristik kewajiban. Yang pertama ada pengorbanan manfaat ekonomi masa datang. Pengorbanan manfaat ekonomi masa datang ini adalah untuk dapat disebut sebagai kewajiban atau suatu objek harus membuat suatu tugas atau tanggung jawab kepada pihak lain yang mengharuskan kesatuan usaha untuk menunaikan dan melaksanakan dengan cara mengorbankan manfaat ekonomi yang cukup pasti di masa datang. Yang kedua, ada keharusan sekarang untuk mentransfer aset. Untuk dapat disebut sebagai kewajiban, suatu pengorbanan ekonomi masa datang harus timbul akibat keharusan sekarang. Dalam hal ini mengacu pada 2 hal, yaitu dan adanya waktu yang dimaksud. Waktu yang dimaksud adalah tanggal pelaporan neraca. Pengertian kewajiban mencukupi keharusan konseptual atau legally enforceable obligation atau keharusan strukturif atau kebentukan keharusan demi keadilan dan keharusan bergantung atau bersyarat. Yang ketiga, adanya timbul akibat transaksi masa lalu. Transaksi atau kejadian masa lalu adalah kriteria untuk memenuhi definisi, tetapi bukan kriteria untuk pengakuan. Hak kewajiban tak bersyarat. Pembahasan sebelumnya menimbulkan pernyataan transaksi atau kejadian manakah yang dapat disebut sebagai transaksi atau kejadian masa lalu yang memenuhi definisi kewajiban. Apakah penandatanganan kontrak diserahkan gugatan ke pengadilan dan persetujuan anggaran pembelian aset dengan sendirinya menimbulkan kewajiban. Untuk menjawab hal ini perlu dipahami konsep hak kewajiban tak bersyarat yang umumnya melekat pada kontrak. Konsep ini menyatakan bahwa walaupun kontrak telah ditandatangani salah satu pihak,
tidak mempunyai kewajiban apapun sebelum pihak yang memenuhi apa yang menjadi hak pihak lain. Suatu pihak tidak punya kewajiban apapun kalau dia tidak mendapatkan hak atas sesuatu yang nyata dari pihak lain. Selanjutnya, karakteristik pendukung. Yang pertama, keharusan membayar kas. Yang kedua, identitas terbayar jelas. Dan yang ketiga, berkekuatan hukum. Pengakuan, pengukuran, dan penilaian. Yang pertama, pengakuan. Kewajiban diakui saat keharusan telah mengikat akibat transaksi yang sebelumnya telah terjadi. Mengikatnya suatu keharusan harus dievaluasi atas dasar kaidah pengakuan atau recognition rules. Kami mengajukan 4 kaidah pengakuan untuk menandai pengakuan kewajiban, yaitu yang pertama, ketersediaan dasar hukum. Yang kedua, keterterapan konsep dasar konservatisme. Terus yang ketiga, ketertentuan substansi ekonomi transaksi. Yang keempat, keterukuran nilai kewajiban. Yang kedua, pengukuran. Pengakuan dilakukan setelah suatu kewajiban terukur dengan cukup pasti. Penentuan kos kewajiban pada saat terjadinya paralel dengan pengukuran aset. Terjadinya kewajiban pada umumnya disertai dengan memperoleh aset atau timbulnya biaya. Pemerolehan aset dapat berupa pengusahaan, barang dagangan, atau aset non-moneter lainnya yang terjadi dari transaksi pembelian. Pemerolehan aset dapat juga berupa kas yang terjadi dari transaksi peminjaman atau penerbitan obligasi, atau penerimaan uang muka untuk barang atau jasa. Selanjutnya, kewajiban dalam pembelian kredit. Dasar pengukuran aset yang paling objektif adalah kos tunai atau cash cost, atau kos tunai implisit. Karena kewajiban merupakan bayangan cermin aset, pengukurannya juga mengikuti pengukuran aset. Contoh, suatu perusahaan menandatangani kontrak pembelian mesin. Perusahaan menyepakati harga kontrak mesin senilai Rp1.600.000 dengan dibayar dalam 8 kali angsuran tiap akhir triwulan sebesar Rp200.000, tanpa menyebutkan adanya bunga secara eksplisit. Dalam kasus ini sebenarnya harga nominal atau kontrak tersebut melebihi kos tunai implisit, yaitu jumlah rupiah yang diperlukan seandainya pembelian dilakukan secara tunai kalau mesin tersebut dapat diperoleh juga dari toko yang sama dengan harga Rp1.465.000. Maka jumlah rupiah ini kos tunai implisit, sedangkan selisih sebesar Rp135.000 adalah setara dengan bunga dan harus dibebankan terhadap pendapatan selama jangka waktu kontrak. Dengan demikian, secara konseptual kewajiban harus diakui pada saat transaksi sebagai berikut. Mesin didebet senilai Rp1.465.000, sedangkan utang usaha berada di kredit senilai Rp1.465.000. Secara teknik pembukuan, dapat saja jumlah rupiah bunga dicatat untuk kepentingan internal dan sejumlah utang dicatat sebesar nominalnya sebagai berikut. Mesin didebet senilai Rp1.465.000 dan juga bunga tangguhan didebet senilai Rp135.000, sedangkan utang usaha berada di kredit dengan senilai Rp1.600.000. Diskon dan premium utang obligasi. Untuk satu kontrak utang dengan ketentuan pembayaran bunga periodik dan pokok pinjaman pada akhir jangka kontrak. Pengukuran jumlah rupiah atau kos utang dan aset untuk dasar pencatatan pertama kali yang tepat adalah kos tunai implisit. Jumlah rupiah pembayaran masa mendatang ini terdiri dari 2 unsur, yaitu yang pertama, nilai sekarang pembayaran bunga periodik dan nilai sekarang nominal obligasi. Yang kedua, bunga efektif yang terlibat dalam penentuan harga obligasi. Contoh, seorang investor membayar Rp803.542 untuk obligasi yang diterbitkan oleh suatu perusahaan. Nominal obligasi
senilai 1 juta berjangka 5 tahun dengan bunga nominal 10% per tahun. Dibayar setahun sekali. Tingkat bunga pasar efektif pada saat diterbitkan adalah 16%. Investor akan mencatat kos investasi sebesar sejumlah rupiah yang benar-benar dikeluarkan pada saat transaksi. Makna harga efektif obligasi. Dengan mulai berjalannya kesepakatan dalam transaksi obligasi sebelumnya, bunga 100.000 jumlah tiap tahun mulai terhimpun dan dibayar secara periodik sampai jatuh tempo. Bersamaan dengan itu, jumlah rupiah utang obligasi yang semula tercatat akan berangsur berubah atau bertambah menuju jumlah rupiah jatuh tempo atau nominal. Selanjutnya, kewajiban moneter dan non-moneter. Kewajiban moneter adalah kewajiban yang pengorbanan sumber ekonomi masa datangnya berupa kas dengan jumlah rupiah dan saat yang pasti, baik jumlah tunggal maupun beberapa pembayaran secara berskala. Kewajiban non-moneter adalah keharusan untuk menyediakan barang dan jasa dengan jumlah dan saat yang cukup pasti yang biasanya timbul karena penerimaan pembayaran di muka untuk barang dan jasa. Contohnya, suatu perusahaan menerima uang kas sebesar 100.000 yang menggambarkan jumlah rupiah penuh, harga barang yang dipesan seorang pelanggan. Dimisalkan pula kos produksi, pemasaran, dan penjualan ditaksir dengan cukup pasti sebesar 80.000. Atas dasar permasalahan di atas, terdapat 3 alternatif untuk mengakui kewajibannya, yaitu pertama, cash debit, kewajiban menyerahkan barang kredit sebesar 100.000. Yang kedua, cash debit, pendapatan tangguhan kredit nominalnya sama. Yang ketiga, cash debit, kewajiban menyerahkan barang kredit sebesar 80.000, laba tangguhan kredit 20.000. Lalu yang ketiga, penilaian. Kalau pengukuran mengacu pada penentuan nilai keharusan sekarang atau the value of current obligation pada saat terjadinya, penilaian mengacu pada penentuan nilai keharusan sekarang pada setiap saat antara terjadinya kewajiban sampai dilunasinya kewajiban. Makin mendekati saat jatuh tempo, nilai kewajiban akan makin mendekati nilai nominal atau face value kewajiban. Jadi, penilaian kewajiban pada saat tertentu adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dikorbankan seandainya pada saat tersebut kewajiban harus dilunasi. Dengan kata lain, penilaian adalah penentuan nilai sekarang kewajiban. Dasar atau atribut penilaian kewajiban. Basis atau atribut penilaian yang pertama yaitu harga pasar sekarang. Keterterapannya, berbagai kewajiban yang melibatkan komoditas dan surat-surat berharga. Contoh pos yang berpaut, kewajiban penerbit opsi sebelum jangka opsi habis atau expired, dan beberapa kewajiban pedagang efek. Basis yang kedua, nilai pelunasan neto. Berbagai kewajiban yang melibatkan jumlah rupiah yang cukup pasti tetapi waktu pelunasannya tidak cukup pasti. Contohnya, utang usaha, utang garansi, dan utang jangka pendek. Yang ketiga, nilai diskonan aliran kas masa datang, yaitu kewajiban moneter jangka panjang jumlah rupiah maupun saat pembayaran cukup pasti. Contohnya, utang obligasi dan utang wesel jangka pendek. Selanjutnya yaitu pelunasan. Pelunasan merupakan tindakan atau upaya yang sengaja dilakukan oleh kesatuan usaha untuk memenuhi kewajiban pada saatnya dalam kondisi normal usaha sehingga telah bebas dari kewajiban tersebut. FASB menetapkan bahwa suatu kewajiban dapat dikatakan lenyap kalau salah satu kondisi berikut dipenuhi. Pertama, debitur membayar kreditor dan terbebas dari keharusan yang melekat pada kewajiban. Membayar kreditor mencakup pembayaran kas, aset finansial lain, barang atau jasa, atau penebusan sekuritas utang oleh debitor untuk menghapus utang atau untuk menahannya sebagai utang obligasi treasury. Yang kedua, debitor telah dibebaskan secara hukum dari statusnya sebagai penanggung utang atau obligor utama baik oleh keputusan pengadilan maupun oleh kreditor. Masalah teoritis, pelunasan sebelum jatuh tempo.
Pelunasan utang sebelum jatuh tempo sama sifatnya dengan perlunasan pada saat jatuh tempo, tanpa memperhatikan cara untuk melaksanakan hal tersebut, dengan pendanaan kembali atau tidak. Untung atau rugi yang dapat dilaporkan sebagai post ordiner atau extraordiner tergantung pada penilaian terhadap kondisi yang melingkupi transaksi. Utang terkonvensi. Contoh yang paling sering dijumpai dalam praktik adalah obligasi terkonversi. Obligasi terkonversi pada umumnya diterbitkan untuk menarik para investor karena mereka dapat menggeser risiko atau mengubah status sekuritas menjadi lebih menguntungkan. Obligasi terkonversi biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut. Tingkat bunga nominal jauh di bawah tingkat bunga pasar. Untuk obligasi biasanya yang setara. Pembebasan substantif. Bila telah dicapai saat debitor tidak perlu lagi melakukan pembayaran di masa datang yang berkaitan dengan pinjaman tersebut, maka pada saat tersebut secara substantif debitor sudah bebas dari kewajiban, sehingga dapat mengakui kewajiban dan aset dalam pewalian meskipun utang belum jatuh waktu. Bila debitur membentuk dana pelunasan utang obligasi pada saat debitur sudah tidak perlu lagi membayar dan menyetor kas ke dana tersebut karena kas yang telah disetor dan pendapatan dari dana tersebut sudah pasti akan cukup untuk menutup utang pada saat jatuh tempo, maka pada saat itu kewajiban debitur secara substantif dianggap lenyap meskipun kewajiban belum jatuh tempo. Jadi pada saat tidak ada lagi keharusan membayar telah terjadi pembebasan substantif. Penyajian. Secara umum kewajiban disajikan dalam neraca atas dasar urutan kelancarannya sejalan dengan penyajian aset. PSAK nomor 1 pasal 39 menggariskan bahwa aset lancar disajikan urut menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh tempo. Ini berarti kewajiban jangka pendek disajikan lebih dahulu daripada kewajiban jangka panjang. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca untuk mengevaluasi likuiditas perusahaan. Hak mengkompensasi atau mengontranya. Hak mengontra adalah hak yuridis debitor lantaran kontra antara lainnya untuk menghapus semua atau sebagian utang kepada pihak dengan cara mengkompensasi utang tersebut dengan jumlah yang pihak lain berutang kepada debitor. Hak mengontra dikatakan ada bila mana semua kondisi berikut dipenuhi. Pertama, tiap pihak dari dua pihak yang berkontrak utang kepada yang lain suatu jumlah rupiah tertentu. 2. Pihak pelapor mempunyai hak mengontrak jumlah yang diutangnya dengan jumlah yang diutang pihak lain. 3. Pihak pelapor memang berniat untuk mengontrak. 4. Hak mengontrak terpaksakan secara hukum. Sekian presentasi dari kami. Bila banyak kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.